Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di ruang PPKN kelas 12 bersama Ros Rostini. Kali ini kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di mana yang akan kita bahas di sini adalah tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar sebuah timbangan. Kalau kita kaitkan dengan hukum di sini adalah bahwa hukum itu harus ditegakkan dan hukum itu harus bisa memberikan rasa keadilan dan keseimbangan bagi semua orang. Ini adalah gambar dua orang pelajar yang ditangkap karena melanggar lalu lintas. Kalau kita perhatikan, kalau kita bicara belajar, di sini kemungkinan tidak memiliki SIM dan kemudian temannya tidak menggunakan helm. Menurut Andi Hamzah, pengertian perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum menurut Simanjuntak. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Adanya jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ini adalah contoh perlindungan hukum. Pertama di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dalam hal ini mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang perlindungan merek. Keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang perlindungan hak paten. Kalau kita berbicara mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, 1. Tegaknya supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Kedua, tegaknya keadilan. Dalam arti di sini bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Artinya di sini, setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Artinya di sini adalah
Bagaimana kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Faktor perlindungan dan penegakan hukum menurut Sujono Sukanto. Pertama adalah hukumnya. Artinya di sini adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Kedua, penegak hukum. Artinya, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, di mana penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, masyarakat. Dalam arti di sini adalah masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus bisa mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku serta mentaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Terakhir adalah sarana atau fasilitas. Artinya di sini, bagaimana sarana atau fasilitas tersebut harus bisa mencakup manusia yang terdidik dan terlatih, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Dan kemudian faktor berikutnya adalah kebudayaan. Artinya di sini adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kamsahamnida.